bisa ya sebuah sistem adat yang mengutamakan anak laki-lakinya, di sisi lain membagikan hartanya secara adil ke anak perempuannya? Agak mustahil ya. Tapi nyatanya hal ini bisa beneran terjadi di suku Batak Toba. Halo semuanya, aku Evelyn Sitorus dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk membedah tuntas bagaimana sistem dan praktik hukum waris suku Batak Toba yang ternyata bisa berjalan fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Evelyn Rahel Priscilla Borusitorus dengan NIM 25106111200, program studi ilmu hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Aku berasal dari suku Batak Toba, secara spesifik garis keturunan marga Sitorus, dan di suku kami biasanya anak perempuan disebut dengan Boru. Jadi aku adalah Boru Sitorus. Wilayah asal masyarakat Batak Toba berpusat di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara yang meliputi wilayah seperti Tapanuli Utara, Samosir, Toba, dan Humbang Hasundutan. Seiring berjalannya waktu karena merantau, sekarang suku Batak Toba sudah tersebar luas di Indonesia. Masyarakat Batak Toba sebagian besar hidup dari bertani padi, berkebun kopi, dan menenun ulos. Lalu bagaimana sih dengan sistem kewarisan kami? Sistem kewarisan kami, atau lebih tepatnya kekerabatan kami, secara murni menganut patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ayah. Jadi di sini peran pentingnya marga, karena marga merupakan identitas utama sekaligus fondasi dasar dalam menentukan silsilah atau tarombo dalam keluarga Batak Toba. Secara umum, hukum waris adat adalah aturan peralihan harta antar generasi. Di suku Batak Toba, waris awalnya murni soal beralihnya tanggung jawab dari ayah ke anak laki-laki demi eksistensi marga. Hal ini terjadi karena karakteristik dasarnya menganut sistem patrilineal yang kaku, di mana zaman dulu harta pusaka seperti tanah leluhur 100% wajib jatuh ke anak laki-laki, sedangkan anak perempuan atau boru tidak akan mendapat bagian karena nantinya akan pindah marga mengikuti marga suami. Namun di sisi lain, hukum adat kita punya sifat komunal kekeluargaan yang sangat dinamis. Di zaman modern sekarang, sistem patrilinealisme tetap hadir untuk merumuskan silsilah marga, tetapi penerapannya didasarkan pada rasa kasih sayang atau holong niroha. Melalui dalihan natolu atau forum musyawarah, kalau orang tua meninggalkan harta hasil kerja keras sendiri seperti tabungan atau rumah di kota, anak perempuan sekarang ini dipastikan tetap mendapat bagian yang adil dengan cara yang sah secara adat. Nah, contoh nyatanya, katakanlah ada sepasang orang tua yang punya dua anak, yaitu anak pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Selain itu, mereka juga punya dua harta, dua warisan. Yang pertama, tanah yang berada di kampung halaman yang merupakan warisan leluhur, dan yang kedua adalah rumah yang berada di Jakarta dan tabungan yang mereka dapatkan semasa mereka bekerja. Nah, pas pembagian warisan, aturan patrilinealisme bakalan dipakai untuk tanah di kampung. Jadi, tanah leluhur itu otomatis jatuh 100% ke anak laki-laki demi menjaga eksistensi marga mereka di kampung sana. Lalu untuk rumah di Jakarta dan tabungannya, keluarga besar bakalan duduk bareng untuk bermusyawarah melalui dalihan natolu. Berdasarkan rasa kasih sayang atau holong niroha, orang tua dan saudara laki-lakinya sepakat untuk memberikan harta tersebut sepenuhnya ke anak perempuannya. Didasarkan karena anggapannya, anak perempuan ini kan udah membahagiakan saya nih selama ini, dia berhaklah mendapat bagiannya. Jadi hasil akhirnya anak laki-laki mendapat bagiannya berupa tanah warisan leluhur di kampung, sedangkan anak perempuan mendapatkan tanah di Jakarta dan nilai tabungan yang dia dapatkan berdasarkan nilai kasih sayang atau holong niroha. Nah, jadi kesimpulannya udah jelas nih teman-teman. Hukum waris adat Batak Toba itu terbukti dinamis dan nggak sekaku yang orang-orang bayangkan. Patrilinealisme tetap jalan, tapi keadilan dan kerukunan juga ada karena dalihan natolu ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa!